Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul memperbaharui jiwa. Pada pagi ini saya bicara sesuatu yang menurut saya sangat penting. Ada banyak orang Kristen lama ikut Tuhan, lama percaya pada Yesus, tapi tidak memahami tentang yang namanya bagaimana memperbaharui jiwa. Saya nanti akan coba menjelaskan sama saudara tentang langkah-langkahnya, praktikalnya, bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan memperbaharui jiwa. Kita seringkali ketemu dengan orang Kristen sudah bertobat, jatuh lagi. Bertobat lagi, jatuh lagi. Istilah sering kita dengar Kristen tomat ya, bertobat kumat, berputar siklusnya seperti itu. Saya percaya sebetulnya menurut Alkitab, seseorang yang betul-betul mengalami jadi manusia baru, kalau kita baca Alkitab sesungguhnya dia tidak akan jatuh lagi. Kalau memang betul-betul semuanya diperbaharui. Mari kita belajar tentang hal ini. Kita kayaknya baca dulu ayatnya sebelum saya terangkan tentang bagaimana kita membaharui jiwa kita. Sehingga isi dari jiwa kita itu nanti semuanya jadi baru gitu ya. Roma pasal 7 ayat 15, lalu loncat ayat 22 dan 23. Saya baca ayat 15 saudara ya, lalu saudara lanjutkan di ayat 22, 23-nya sama-sama kita membaca. Roma 7 ayat 15 saya baca begini kata firman Allah. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 22 teruskan saudara. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sekarang 23 sama-sama kita membacanya 1, 2 dan 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekali lagi kita bicara tentang membaharui jiwa. Saya akan coba tunjukkan sama saudara bagaimana langkah-langkah praktisnya kita membaharui jiwa. Tapi hal pertama saya coba menyampaikan sama saudara bagian ini saudara ya. Ketika seseorang percaya pada Yesus, maka dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Percaya Yesus ya, kemudian dia bertobat ya. Dia akan mengalami namanya kelahiran baru. Nah pertanyaan segini, yang baru itu apa mengalami kelahiran baru? Yang diperbaharui apa? Ketika kita bertobat percaya pada Yesus mengalami kelahiran baru, yang diperbaharui yang jadi baru itu adalah roh kita. Roh kita berubah jadi baru. Jadi kalau saya tanya, ketika seorang bertobat percaya pada Yesus mengalami kelahiran baru, yang berubah apanya jadi baru? Rohnya yang berubah. Bagaimana dengan jiwanya dan tubuhnya? Apakah jiwanya berubah? Apakah tubuhnya juga ikut berubah? Rohnya berubah, saya jawab ya, tetapi jiwa dan tubuhnya gak berubah. Kalau jiwa berubah, gimana sih jiwa yang berubah? Ketika kita mengalami kelahiran baru, jiwa berubah itu gini, sampai dia lupa ya, namaku siapa, tinggalnya di mana, alamatnya di mana. Istrinya siapa, suami siapa, dia lupa. Jadi ketika kita bertobat mengalami kelahiran baru, roh kita baru. Jiwa kita bagaimana? Tetap masih ingat kita nama kita kan? Karena dalam jiwa itu ada pikiran kan? Ya, ada logika kita. Makanya kita masih ingat nama kita. Kita masih ingat tempat tinggal kita. Kita masih ingat profesi kita, jabatan kita. Kita masih ingat utuh masa lalu kita, masa sekarang kita. Karena waktu kita mengalami kelahiran baru, percaya bertobat sama Yesus, jiwa kita masih sama. Jiwa yang lama. Bagaimana dengan tubuh kita? Ya tetap tubuh yang sama. Bukan berarti setelah kita bertobat mengalami kelahiran baru, tubuh kita berubah dari tingginya 170 jadi 180. Enggak kan, tetap kan. Dari beratnya 70 kilo enggak berubah jadi 100 kilo kan, beratnya sama. Memang pada waktu kita percaya bertobat mengalami kelahiran baru, tubuh kita masih sama, tubuh yang lama gitu. Hanya roh kita yang berubah jadi baru. Jiwa kita tetap. Nah dalam jiwa
itu kan ada isinya 3. Ada yang namanya pikiran, ada yang namanya emosi, ada yang namanya kehendak atau keinginan. 3 itu masih sama. Kehendak kita masih bebas, pikiran kita masih lama. Makanya pikiran kita mesti dibaharui. Dalam jiwa itu ada 3 isinya, ada 3 unsur, 3 bagian. Ya, jiwa itu ada pikiran, ya, ada yang namanya emosi, ada yang namanya kehendak. Ini mesti dibaharui 3-tiganya. Gak bisa sepertiganya salah satu. Makanya seringkali orang suka baca firman dibaharui pikirannya, tapi seringkali lepas kendali. Gak bisa kendalikan emosinya. Hancur semuanya kan. Makanya begini ya, jiwa masih lama. Memori kekuatan kehidupan lama kita itu bercokolnya di area namanya jiwa. Saya ulang saudara ya, memori. Setan suka kendalikan kita di memori kekuatan hidup lama. Setan hancurkan kita, jatuhkan kita, kalahkan kita. Dia pakai memori kekuatan hidup lama kita yang bercokol di jiwa. Makanya setan area bermainnya jatuhkan kita itu di jiwa. Dia bertahannya di jiwa. Karena tubuh ini gak tunduk pada roh. Siapa yang bisa tundukkan jiwa, dia bisa tundukkan tubuh. Makanya setan bermainnya di area namanya jiwa. Anda jangan lupa itu. Dia coba-coba kendalikan, mendominasi kehidupan kita lagi. Bagaimana kembali kepada kehidupan yang lama. Lewat apa? Memori kehidupan lama kita dikendalikan, dijatuhkan lagi. Makanya roh, tubuh ini gak tunduknya pada roh. Roh kalau dia bisa kuasai jiwa, jiwa bisa tundukkan tubuh. Tubuh kita, jasmani kita itu hanya menurut pada instruksi perintahnya jiwa. Pikiran, emosi, kehendak, tubuh nurut. Anda pernah gak ngalami begini? Roh kita itu ingin baca firman. Roh kita pengen bangun pagi-pagi seperti ini, ingin menyembah Tuhan, ingin datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi jiwa kita gak mau, apalagi tubuh kita. Kalau jiwa kita ogah, tubuh kita pasti gak mau. Tubuh, jasmani ini, daging ini hanya nurut pada jiwa. Nah kalau jiwa ini gak diperbaharui, gak bisa. Makanya ternyata ketika kita bertobat, percaya pada Yesus, ngalami kelahiran baru, hanya roh kita yang baru, jiwa kita belum. Masih jiwa yang lama, masih tubuh yang lama. Nah bagaimana tubuh ini ikut sama roh? Jiwa dulu ditaklukkan. Roh harus bisa menguasai jiwa ini. Siapa yang bisa menguasai jiwa, dia bisa mendominasi, menguasai tubuh. Setan pakai memori kekuatan hidup lama kita, bermainnya di jiwa kita. Bercokolnya di jiwa. Karena hidup lama kita itu tinggalnya, stay-nya di jiwa. Nah, kalau cuman roh kita yang baru, jiwa gak baru, terjadi konflik batin, terjadi peperangan batin. Roma 7 ayat 15, 22 dan 23 ini curhat dari seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus kalau kita lihat dari ayat ini, sang rasul mengalami peperangan di batinnya. Mengalami pergumulan konflik di batinnya. Paulus berkata di ayat 15, dia berkata begini. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Lihat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Pengennya berbuat baik, yang jahat dia buat. Lihat ayat 22. Sebab di dalam batinku, di dalam rohku, di dalam batinku, dalam rohku, roh yang udah dibaharui, batinnya dibaharui, kelahiran baru, batinnya baru, rohnya baru. Aku suka akan hukum Allah. Roh kita itu suka dengan firman Allah. Roh kita itu nurut sama perintah-perintahnya Tuhan. Sesulit apapun roh kita mau tunduk. Roh kita senang dengan hukum Allah. Ini kata Paulus, ini curahan hati seorang Paulus. Rohku itu senang dengan hukum Allah. Tapi lihat ayat 23. Apa kata curhatan Paulus? Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, daging tubuh ini, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, hukum pikiran, jiwa. Ada hukum di jiwa kita. Masih manusia lama masalahnya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Makanya
roh senang dengan hukum-hukumnya Allah, firman Allah, jiwanya masih lama. Ada hukum lain namanya hukum dosa. Hukum kekuatan tabiat kehidupan yang lama itu masih stay, tinggal bercokol di area jiwa kita, di pikiran kita, di akal budi kita. Makanya ada namanya pembaharuan akal budi. Jadi jelas ya, saya singkatkan begini. Terjadi konflik batin di Paulus. Rohnya udah baru, suka perintah Tuhan, tapi jiwanya suka melawan. Di hukum pikiran, di jiwanya suka enggak mau. Makanya anggota tubuh ini melakukan hukum dosa, jadi tawanan dosa. Bagaimana ya supaya jiwa ini nurut sama roh, tubuh ini nurut sama jiwa kita. Makanya kalau nggak dua-duanya dibaharui, maka mengalami namanya konflik batin. Saya tunjukkan begini. Lalu apakah solusi untuk konflik batin setiap kita ini? Solusinya bagaimana? Saya coba tunjukkan langkah-langkahnya. Bagaimana solusi untuk konflik batin setiap kita? Seperti saya katakan tadi, inginnya berdoa, tapi jiwanya nggak mau. Karena jiwanya belum baru, jiwanya nggak mau tunduk sama roh. Roh kita baru, puji Tuhan, otomatis karena percaya pada Yesus. Bagaimana dengan jiwa kita? Saya tunjukkan, ketika saya renungkan firman Allah ini, saya persiapkan, saya bagi sama saudara, yang Tuhan singkapkan rahasianya begini, dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya baca ya, dikatakan begini, Galatia pasal 2 di ayat 20 dikatakan ini, namun aku hidup, Paulus yang berkata ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana caranya kita mengatasi, memberikan solusi konflik dalam batin kita? Roh sama jiwa gak sama, rohnya baru, jiwanya belum. Bagaimana caranya? Paulus katakan begini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini menyadarkan kita, firman Allah yang kuat ini mengingatkan kita bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ada kehidupan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Galatia pasal 2 ayat 20 ini kalau dalam terjemahan versi ejaan lama, itu suka dipakai nyanyian zaman dulu. Kalau Anda masih ingat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Terus bagaimana? Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu versi ejaan lamanya, versi Dr. Bode. Ayat ini mengatakan, Paulus katakan gini, Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana solusi dari mengatasi konflik batin? Kita mesti sadar bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kita, itu yang menolong kita. Makanya kadang-kadang kita heran ya, bisa muncul satu sifat yang baru, tabiat yang baru, muncul karakter yang baru yang kita gak pernah belajar, kita gak punya gitu loh. Tiba-tiba kita rindu datang sama Tuhan, tiba-tiba kita pengen baca firman, pengen ibadah, pengen ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan hidup lama kita jadi benci gitu, pengen tinggalkan, tapi kadang kita gak merasa gak mampu. Dari mana tabiat itu? Ayat Galatia 2:20 katakan ada kehidupan Kristus dalam diri kita. Saya pinjam kata-kata teman-teman saya, para pendeta-pendeta teman saya yang ada di Papua, yang di GSP di Papua, suka mengatakan DNA Kristus yang ada dalam kita. Itu yang membuat kita punya karakternya Kristus. DNA-nya Kristus dalam diri kita, yang hidup dalam diri kita. Itu yang bisa merubah kita, memproses kita. Makin hari makin bisa makin serupa seperti Kristus. Kesadaran akan Kristus hidup dalam diri kita, itu membuat kita mampu, terpacu, terpicu untuk apa? Merubah hidup kita.
Seringkali konflik, kita pengen baca firman, jiwa gak mau. Nah sekarang saya masuk begini, bagaimana caranya membaharui jiwa? Saya tunjukkan diagram gambar ini. Kehidupan kita manusia ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa di tengah-tengah. Setan bermainnya di jiwa. Roh itu nurut sama hukumnya Allah, firman Allah. Jiwa kalau masih lama gak bisa. Makanya jiwanya ini mesti diperbaharui juga. Kalau jiwanya baru, tubuhnya tinggal nurut. Tubuh itu nurut sama jiwa. Setan hancurkan kita, jatuhkan kita dalam dosa lewat mana? Jiwa kita yang didominasi sama dia. Memori-memori kekuatan kehidupan lama itu diingatkan kembali. Ya, perhatikan. Kalau hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Nah sedangkan jiwa kita itu ada 3 unsur, 3 bagian. Jiwa itu yang pertama, lihat diagram ini. Nomor 1 ada namanya pikiran. Di jiwa itu ada pikiran. Kedua ada emosi. Ketiga ada kehendak. Free will. Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas. Kehendak bebas, pikiran, emosi. Ini 3-tiganya kalau gak dibaharui, gak bisa kita jadi manusia baru. Gak bisa kita semakin serupa seperti Kristus. Makanya betapa penting membaharui jiwa. Sekarang juga titik ini kita mulai belajar masuk bagaimana membaharui jiwa. Jiwa ada 3 unsur. Ada pikiran, ada emosi, ada kehendak atau keinginan. 3-tiganya mesti dibaharui loh. Gak bisa kita cuman baharui pikiran saja, 1/3 saja, 2/3-nya bagaimana? Ya harus baru, gak bisa. Mesti 3-tiganya. Misalnya kalau cuman membaharui pikiran, bagaimana caranya membaharui pikiran? Membaharui pikiran itu pakai firman. Lihat ayat ini, Roma pasal 12 ayat 2. Saya baca ya, ini membaharui pikiran untuk akal budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Baharui cara berpikirmu. Hidup kita gak pernah bisa melebihi dari cara berpikir kita. Tindakan kita, keputusan kita dipengaruhi pikiran, dipengaruhi jiwa. Tubuh tunduk pada jiwa, pada pikiran. Makanya akal budi kita, pikiran kita itu mesti di-renewing, mesti diperbaharui. Sehingga dikatakan apa? Kalau pikiran kita udah dibaharui, sehingga ini yang terjadi. Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita jadi ngerti. Kalau pikiran kita dibaharui sama firman, kita ngerti lewat firman. Oh ini kehendak Allah. Oh ini apa yang baik. Kemudian yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ngerti kita. Makanya betapa penting pikiran kita itu dibaharui. Supaya apa? Supaya kita ngerti kehendak Allah. Oh ini yang baik, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa firman Allah itu bukan sekedar perkataan Allah. Firman Allah itu adalah pikirannya Allah. Memang betul firman itu adalah sabdanya Tuhan, perkataannya Tuhan. Tapi perkataan itu kan lahir dari pikiran. Boleh saja kita mengatakan firman Tuhan, firman Allah itu juga adalah pikiran Allah. Masukkan pikirannya Allah pada pikiran kita. Masukkan firman yang hidup pada pikiran kita. Maka pikiran yang lama itu akan keluar. Jadi pikirannya Kristus, pikirannya firman, pikirannya Tuhan. Makanya ketika pikirannya Tuhan, perkataan firman Allah, kita masukkan dalam pikiran kita. Kita mulai ngerti, oh ini kehendak Allah. Ini salah, ini dosa, ini yang baik, ini yang jahat. Ini berkenan kepada Allah. Wow, ini yang sempurna. Kapan pikiran kita ngerti yang sempurna, yang berkenan, yang menyenangkan Allah, yang baik? Ketika pikirannya Allah menguasai pikiran kita. Dicuci pikiran lama kita. Kalau pikiran Allah masuk di pikiran kita, pikiran lama kita pergi. Pikiran yang najis ya saudara, yang pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, memori kehidupan lama yang kuat itu akan pergi. Kapan? Ketika setiap hari secara konsisten pikiran kita terus diisi dengan firman Allah. Beberapa hari yang lalu saya pernah ajarkan mesti konsisten tiap hari terima firman pikiran kita. Karena pikiran kita tiap hari dipakai kerja.
dipakai aktivitas. Pikiran kita setiap hari dipakai apa ya? Bersosialisasi dengan sekitar kita, dengan pekerjaan kita. Macam-macam pikiran kita berjumpa dengan banyak hal. Yang jahat juga kita ketemu pikiran. Jangan sampai itu mengotori pikiran kita. Makanya dicuci bersih dengan pikirannya Tuhan. Supaya memori kekuatan lama sirna. Lalu apakah cukup cuman pikiran dibaharui? Makanya saya tulis begini, apakah cukup memperbaharui pikiran kita saja? Cuma pikiran dibaharui, memori pikiran yang lama hilang. Sekarang pikirannya Kristus, apa cuman pikiran saja dibaharui? Masih ada emosi, masih ada kehendak bebas kita. Ini baru sepertiga. Anda mau contoh? Ada banyak kita ketemu sama orang yang pikirannya sudah dibaharui oleh pikiran Kristus, sudah jadi baru pikirannya, tapi emosinya belum dibaharui. Loh, ini problem. Seringkali kita ketemu orang Kristen yang memiliki problem apa? Jiwanya belum diperbaharui secara totalitas. Tiga-tiganya belum dibaharui, baru pikirannya. Anda pernah ketemu nggak sama orang yang tiap hari dengar firman? Hobinya baca firman. Satu hari di YouTube dia bisa dengar 3 khotbah. Dimasukkan di pikirannya. Pikirannya dibaharui. Bertumbuh dalam Tuhan pikirannya. Tapi bagaimana dengan emosinya? Seringkali ketika dia emosi menghadapi sesuatu, dia lepas kendali. Ketika lepas kendali apa terjadi? Itu semua ayat perkataan firman yang di pikirannya lupa semua. Kenapa? Emosinya belum diperbaharui. Cuman sepertiga saja. Gini loh saudara, ada banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Tentang pembaharuan jiwa. Bahwa ternyata jiwa itu ada 3 isinya. Pikiran, emosi, dan kehendak bebas kita. Makanya diperbaharui mesti 3-tiganya. Gak cukup pikiran kita diisi dengan yang namanya apa? Dengan firman Allah. Dibaharui dengan pikiran Allah gak cukup. Emosi kita bagaimana? Apakah emosi kita sudah dibaharui juga? Kalau enggak, Anda lihat gambar ini. Tentu ada semua tahu gambar ini. Kalau Anda pernah nonton film Marvel, kita ketemu tokoh jagoan di Marvel, salah satunya adalah Hulk, saudaranya. Raksasa hijau. Anda tahu apa yang terjadi dengan Hulk raksasa hijau ini? Kalau dia emosi, lepas kontrol, lepas kendali, semuanya rusak. Ya, semua yang sudah dibangun, bahkan teman-temannya, sahabatnya dia hajar kalau udah emosi. Lupa itu teman, lupa itu kawan, hajar pokoknya. Lepas kendali si Hulk. Bahkan sesuatu yang dia sudah bangun dalam pekerjaannya, dia pun bisa hancurkan semua. Lepas kendali, dibangun susah payah, Hulk bisa hancurkan. Kenapa? Emosinya tak terkendali. Film Marvel itu mengajar kita Hulk. Kadang kita tertawa, ada orang kayak begini. Kadang-kadang kita kayak begitu loh. Pikiran kita itu sudah dibaharui sama firman. Hobi sama firman. Seneng dengar firman. 1 hari 3 kali di YouTube kita dengar firman. Pikiran kita jadi punya pikiran Kristus. Tapi bagaimana dengan emosi kita? Sudah dibaharui belum? Kalau pikiran kita yang kedua tidak ikut diperbaharui. Kita ngerti firman, ngerti kehendak Allah. Tapi begitu kita menghadapi masalah, kita emosi, lepas kendali. Ada banyak pekerjaan yang sudah dibangun susah payah, hancur karena emosi. Termasuk pelayanan. Ini bukan cuma kepada jemaat loh. Kepada hamba Tuhan. Saya mengerti betul bahwa tingkat kedewasaan rohani manusia baru itu bukan hanya dituntut sama jemaat hamba Tuhan. Seperti saya memberitakan firman Allah. Ngerti firman Allah banyak karena tiap hari saya belajar isi pikiran terus dengan firman. Tapi tingkat kedewasaan itu gak ditentukan cakapnya memberitakan firman. Seperti saya. Pinternya ngerti firman. Pikiran dibaharui. Tapi bagaimana dengan jiwa yang kedua ini? Yaitu emosi. Ada banyak pelayanan juga hancur karena emosi. Pecah belah. Hancur berantakan. Satu gereja pelayan karena gembalanya emosi. Bisa begitu saudaranya. Pengajaran ini pun menyadarkan saya. Bahwa ternyata bukan cuma pikiran dibaharui, emosi juga diperbarui.
Lalu apakah cuma 2 saja? Pikiran bagus sudah diperbaharui. Emosi kedua diperbaharui. Ingat masih ada sepertiga lagi. Ada satu lagi yang namanya adalah kehendak. Kehendak bebas, saudara ya. Kita nggak cukup hanya emosi diperbaharui. Nah, emosi itu diperbaharui dengan apa? Saya tunjukkan ya. Merubahan emosi itu merubahnya bagaimana langkahnya. Mengalami Tuhan secara konsisten. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami sentuhan Tuhan. Mengalami hadirat Allah. Lewat apa? Menyembah Tuhan. Lewat berdoa. Lewat memuji Tuhan. Makanya ibadah 1 jam doa begini komplit. Ada pujian, penyembahan. Ada berita firman Allah yang membaharui pikiran kita. Tapi ada bagian memuji, menyembah yang memperbaharui emosi kita. Emosi kita disentuh sama Tuhan. Kadang kita menyembah tanpa sadar, kita menangis. Kita meneteskan air mata kita. Tahukah saudara, itu ada emosinya sedang disentuh sama Tuhan. Emosimu sedang dijamah oleh hadirat Allah. Itu tanpa sadar dibaharui emosi kita. Yang tadinya lepas kendali. Kalau udah emosi tak terkendali. Itu mulai dibaharui sama Tuhan. Makanya pembaharuan pikiran. Dengar firman itu setiap hari konsisten dibaharui firman terus. Kalau firman pikiran Kristus masuk. Pikiran lama keluar. Pikiran jahat keluar. Emosi kita pun sama. Konsisten tiap hari menyembah Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Itu dibaharui tanpa sadar emosi kita. Lama-lama dibaharui emosi kita. Lama-lama emosi kita dikuasai oleh Tuhan. Ada ayat sedikit menggambarkan tentang pembaharuan emosi. Dikatakan gini, konsisten ya. Ratapan 3:22-23 ayatnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap hari. Tuhan tuh mengasihi kita, gak pernah tinggalkan kita. Dia ingin merubah emosi kita. Lewat apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Pikiran dicuci, dibaharui dengan apa? Dengan firman Allah. Karena firman selain perkataan Allah, firman Allah itu pikiran Allah. Kalau pikiran Allah dimasukkan di pikiran kita jadi baru. Termasuk hadiratnya itu membaharui emosi kita. Masih ada yang ketiga. Namanya adalah kehendak bebas. Keinginan kita. Nah, keinginan kita itu bagian membaharui lewat ini. Penyangkalan diri adalah solusi untuk memperbaharui kehendak kita. Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan memberikan namanya free will. Iya kan? Tuhan kasih namanya kehendak bebas kepada manusia. Dikasih keinginan bebas. Kehendak bebas ini kalau tidak dikendalikan nggak bisa. Makanya butuh kehendak bebas itu menyangkalnya adalah penyangkalan diri. Kehendak kita yang bebas kalau nggak disangkal. Orang Jawa katakan ngambrak gak karuan. Bisa serong kanan, serong kiri. Kehendak bebas kita bisa liar loh. Pikiran dibaharui, good. Emosi kita dibaharui, harus. Itu luar biasa. Yang ketiga jangan lupa. Isi jiwa itu ada namanya keinginan atau kehendak. Itu memang sengaja diberi sama Tuhan. Izinkan keinginan kehendak kita juga dibaharui. Jadi baru. Bukan keinginan daging kita. Keinginan Tuhan. Bagaimana caranya? Bisa ngikutin keinginan Tuhan. Seperti firman Allah katakan. Lewat yang namanya menyangkal diri pikul salib. Makanya lagi-lagi saya munculkan ayat ini. Lukas 9 ayat 23. Ini perkataan Yesus langsung. Bukan perkataan Rasul. Yesus yang mengatakan. Saya baca ya. Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini saudara ya. Katanya kepada mereka semua. Apa kata Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku. Dikatakan apa? Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Bukan setiap bulan. Bukan setiap tahun. Setiap hari dan mengikut aku. Membaharui pikiran itu setiap hari konsisten. Membaharui emosi setiap hari. Datang dan datang terus sama Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di situ emosi kita disentuh oleh Tuhan. Dilembutkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Dulunya begitu meledak-ledak tanpa kendali. Sekarang mulai lembut emosinya. Lalu yang ketiga apa?
keinginan kita, kehendak kita. Dibaharui dengan apa? Menyangkal diri pikul salib setiap hari. Kehendak kita, kehendak bebas kita, keinginan bebas kita kalau gak disangkal setiap hari, kalau udah mau pikul salib setiap hari, liar. Kehendak bebas kita itu pengennya kan yang enggak. Yang Tuhan gak suka, kehendak bebas kita suka loh. Suka dengan dosa kehendak bebas kita ini. Kehendak bebas kita tuh pengennya jauh dari Tuhan. Gak pengen dekat sama Tuhan, kehendak diri kita. Percayalah, kehendak bebas kita yang ada dalam jiwa kita itu liar loh. Seperti kuda liar yang susah ditundukkan. Makanya betapa pentingnya dari mulai pikiran, dari mulai emosi sampai kehendak bebas kita membaharui dengan apa? Sadar, aku mesti menyangkal diri pikul salib. Sebab itu saya tunjukkan sekarang kesimpulannya begini. Pikiran dibaharui dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pikirannya Tuhan. Emosi kita dibaharuinya dengan apa? Dengan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat memuji, menyembah Tuhan. Di situ emosi kita disentuh. Dibaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, kehendak atau keinginan bebas kita. Bagaimana dibaharuinya? Baru setiap hari menyangkal diri pikul salib setiap hari. Pertanyaannya begini, mengapa penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari begitu penting dalam kehidupan kita? Ini bukti satu konsisten, butuh setiap hari. Kalau enggak, susah saudara ya. Makanya saya simpulkan begini pada gambar bagian terakhir saya bagi sama saudara dengan waktu yang ada. Memperbaharui pikiran, perhatikan, tanpa penyangkalan diri atau pikul salib adalah penyebab kegagalan mentaati Tuhan. Gak bisa taat kita, percayalah. Pikiran saja dibaharui. Tanpa kita, kalau pikiran dibaharui kan ngerti firman kan saudara ya. Oh firman Allah katakan aku mesti taat, jauhi dosa, aku mesti mengampuni. Pikiran kita udah ngerti firman. Pikiran kita tunduk sama roh kita. Mengampuni, ya aku mau mengampuni. Tapi kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas kita kalau belum dibaharui berkata ini, nggak mau saya mengampuni, enak aja mengampuni. Dia bikin salah, dia nyakiti hati saya. Jiwa kita sakit, nggak mau. Pada bagian kehendak bebas sakit, nggak mau saya disakiti kok. Makanya saya katakan kesimpulannya, membaharui pikiran saja, termasuk emosi diperbaharui, tanpa kehendak bebas kita disangkal, membuat kita akan gagal taat sama firman Tuhan. Jiwa kita rasa sakit, Anda mau suruh berdoa gak mau. Percayalah, kehendak bebas itu pengennya jauh dari Tuhan. Makanya betul-betul gini, ketika Tuhan suruh kita mengampuni, aku mesti sangkal diri. Aku pikul salib setiap hari. Yang diperintahkan Tuhan tanpa penyangkalan diri gak bisa. Dari beberapa waktu yang ada pada bagian akhir ini yang sudah saya sampaikan sama saudara, saya berharap Anda bisa memahami. Ternyata pembaharuan jiwa itu langkah-langkahnya seperti ini. Pikiran dibaharui, emosi dibaharui. Sampai kehendak bebas dalam pikir itu punya keinginan. Keinginan ini, keinginan itu, keinginan yang macam-macam. Kalau kita tahu keinginan itu salah. Karena pikiran kita udah belajar kan. Pikiran dalam jiwa kan, oh firman Allah salah. Ya sangkal diri, tunduk pada perintah. Keinginan kita mesti dimatikan, disalib, dipaku dengan kayu salib dalam tubuh kita. Supaya bisa tunduk. Kalau enggak, gak bisa taat. Gagal terus. Makanya kenapa banyak Kristen tomat. Pikirannya dibaharui, jangan-jangan emosinya belum. Atau kehendak bebasnya belum. Kehendak bebas kita masih mau enggak tunduk. Makanya kehendak bebas ini yang sering kali kita bikin jatuh. Jadi Kristen tomat. Kehendak bebas ini dibaharui dengan apa? Siap menyangkal diri. Biarlah penyangkalan diri itu ada pada keinginan kita. Kalau enggak, lepas kandang kita. Kayak kuda liar kita lepas. Makanya gak heran kita kadang-kadang ketemu istilah bahasa saya, orang yang dulu luar biasa, sekarang kandas tak berbekas. Kata-kata firman gak ada. Cuman caci maki, sakit hati, bahkan perkataan firman hilang. Ibadahnya hilang. Sudah kembali kepada kehidupan lama. Loh kok bisa sih? Saya pernah katakan sama saudara, saya punya beberapa teman sekolah Alkitab dengan saya satu angkatan. Jago musik,
Penyembahan jago, luar biasa. Sekali lagi hilang tanpa bekas. Karena jodoh. Tinggalkan iman, ironis kan? Ironis loh, tinggalkan iman. Kehendak bebasnya gak bisa dia salibkan. Lupa dengan semua pembaharuan firman. Firman ngerti tapi kehendak bebas gak disangkal, ya percuma, gagal juga taat. Kenapa banyak Kristen tomat gak bisa menyalipkan, menyangkal keinginan kehendak bebasnya. Anda udah paham sekarang. Makanya jangan bangga dengan, oh dulu saya dipakai Tuhan. Saya dulu cinta Tuhan. Sekarang bagaimana? Pembaharuan itu konsisten setiap hari. Pikiran dibaharui setiap hari. Emosi setiap hari. Kehendak bebas kita setiap hari belajar menyangkal diri. Kalau enggak, lepas kandang kayak kuda liar kita. Makanya betul-betul tiap hari kita mesti tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau enggak, hilang loh kita. Apalagi di masa-masa tantangan seperti ini. Sekali lagi, jiwa itu posisinya di tengah. Roh, tubuh, dan jiwa. Roh itu harus menguasai tubuh. Kalau bisa kuasai roh harus bisa kuasai jiwa. Kalau jiwa dikuasai dibaharui, jiwa itu bisa tundukkan tubuh. Tubuh cuman tunduk pada jiwa. Tubuh ini akan mau diajak menyembah Tuhan. Tubuh ini akan mau diajak angkat tangan sembah Tuhan, sujud. Kalau jiwanya dibaharui. Makanya kadang-kadang orang bawa tubuhnya ke gereja susah. Ibadah doa susah, jiwanya belum dibaharui. Makanya setan senang menguasai jiwa. Karena memori kekuatan hidup lama dikuasai di jiwa. Karena hidup lama kita itu tinggalnya di jiwa kita. Makanya butuh dibaharui. Pikiran, emosi, kehendak baru setiap hari. Kiranya Tuhan tolong setiap kita saudara ya. Tolong saya, tolong saudara. Jiwa kita dibaharui setiap hari oleh Tuhan.